Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Masyaallah hadirin hadirat Bapak Ibu syahidin syahidat rahimakumullah, usikum wa taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa qad fazal muttaqun. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah malam ini, malam yang ke-21 Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga apa yang kita kerjakan senantiasa mendapat ridho, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa melalui mimbar yang sangat berharga dan singkat ini, saya berwasiat untuk saya pribadi, keluarga, dan untuk secara umum semuanya saja. Semoga kita mampu menjadi hamba Allah yang baik. Kita mampu menjadi hamba Allah yang paling bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan, mengamalkan, mewujudkan apa yang menjadi perintah dan mampu meninggalkan larangan-larangannya. Dengan cara demikian semoga Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan kita sebagai hamba-Nya yang mutakin, sebagai hamba-Nya yang pandai bersyukur nikmat, yang pandai memanfaatkan waktu, terutama pandai memanfaatkan kesehatan dan kesempatan. Jangan sampai termasuk apa yang pernah dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah menyampaikan ada dua nikmat yang banyak dilupakan oleh hamba Allah, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Nikmat kesehatan dan kesempatan. Artinya kesehatan itu berharga sekali, kesempatan juga berharga, sangat berharga. Bahwa kesehatan dan kesempatan jangan sampai disia-siakan. Untuk apa? Untuk dua hal: ibadah dan amal soleh. Kalau kita simpulkan, untuk ibadah dan amal soleh, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala segala bentuk ibadah, dan kaitannya dengan sesama makhluk manusia khususnya adalah amal soleh. Itu saja. Karena dengan ibadah yang baik, Allah banyak memberikan keterangan akan mendapat apa? Akan melimpahkan berbagai fasilitas untuk hamba yang pandai beribadah dan pandai beramal soleh. Sidang majelis taklim as-shaimin as-shaimat, majelis i'tikaf yang saya hormati, saya ingin bersama-sama, ya, bukan saya mencoba menggurui, tapi mari kita bersama berpikir bahwa Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW pada kita ini dalam perjalanannya mengalami berbagai gelombang, ya, berbagai gelombang. Mengapa? Karena di dalam kehidupan ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa atau ada saja pihak yang tidak suka terhadap berkembangnya Islam. Hingga bagi yang tidak suka terhadap perkembangan Islam ini tentunya membuat semacam rancangan program, yang programnya bagaimana caranya supaya umat Islam tidak banyak mengalami kemajuan atau kalau boleh mati kuat gitu. Panjenengan sangat hafal dengan ayat Al-Quran, umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim
mereka, mereka siapa? Mereka yang tidak suka Islam. Jadi kita sudah diberitahu Allah Subhanahu Wa Taala, orang kafir itu menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah itu melalui ajaran Islam yang diamalkan oleh hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka menginginkan agar cahaya Allah itu padam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan pembicaraan mereka, dengan pembahasan mereka. Tentunya kata-kata mulut ini kan mau dimana dalam arti fisik silahkan monggo. Dalam kaitannya adalah bukan suara semacam ini, tetapi suara itu diwujudkan dalam bentuk tulisan. Ini sudah tidak rahasia lagi lah. Berbagai tulisan yang bertujuan, istilah ayat tadi, yutfi'u nurallah, mereka itu akan menutupi, akan memadamkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak rahasia lagi. Ayat semacam ini saya yakin kalau panjenengan sudah tidak asing lagi gitu, tidak asing lagi. Oh, kita berislam, kita melaksanakan ibadah, amal soleh yang sesuai dengan tuntunan itu ada, ya, ada yang menghadang, ada yang menghadang. Bukan kita menakut-nakuti, tidak, tapi artinya itu supaya selalu dipikirkan. Tidak hanya enak-enak saja, ya kita yakin kita mantap Allah pasti membela di pihak yang benar itu pasti, tetapi itu perlu semacam perjuangan, ya, perjuangan. Oleh karena itu perjuangan itu adalah satu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rangka amal soleh pada sesama manusia, intinya untuk menegakkan kebenaran. Sebab kewajiban kita adalah menegakkan dan menyebarkan kebenaran, yang biasanya menyebarkan kita terjemahkan sebagai syiar, sebagai syiar. Nah, sekali lagi tidak menutup kemungkinan, ya, ada penghalang. Penghalang ini cerdas. Penghalang ini cerdas. Kalau era tradisional mungkin penghalang secara tradisional juga, ya kan? Kalau dulu zaman Nabi, saya yakin banyak yang hafal di dalam tarikh Islam. Ketika Rasulullah SAW akan mengerjakan sholat, misalkan, ya penghalangnya tradisional, jalannya diganggu. Yang biasa melewat Rasulullah diberi kotoran, kan begitu. Masih tetap berjalan terus, yang menjadi sasaran Rasulullahnya. Bukan hanya dihalangi jalannya, tapi Rasulullah, ya, sebagai penegak kebenaran, memang ada konsekuensi yang dihadapi. Di tempat yang sepi, tidak mudah diamati orang, Rasulullah yang diludahi, gitu. Ini penghalang, jelas. Karena dia tidak suka. Yang menghalangi kan karena tidak suka, gitu. Kalau yang suka biasanya mendukung. Sekarang di era yang modern seperti sekarang ini, cara-caranya semacam itu barangkali sudah ditinggalkan. Dan mereka tahu persis, gitu. Mereka tahu kalau melawan secara fisik dan bakal menang, saya katakan. Itu bukan rahasia. Mereka tahu kalau dilawan secara fisik, orang Islam punya senjata yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa itu? Jihad, jihad, dan jihad. Itu senjata pamungkas umat Islam yang tidak bisa dilawan dengan apapun. Kalau sudah mengatakan jihad, ya sudah. Apapun yang terjadi dihadapi. Itu
sudah dalam titik kemenangan begitu. Itu dipahami, saya katakan, yang semacam itu dipahami oleh yang tidak suka pada Islam, hingga mencari yang bukan fisik, dicari apa itu. Yang hidup ini kan ada kebiasaan. Yang kebiasaan dilakukan berulang-ulang itu istilah ilmu pengetahuan mengatakan kebudayaan. Kebudayaan itu hasil dari pemikiran manusia, maka yang dimasuki adalah pemikirannya. Pemikiran-pemikiran yang akan membentuk budayanya itu yang dimasuki, yang disusupi. Dengan model pemikiran nanti akan banyak terjadi perubahan, mengurangi substansi muatan-muatan Islam gitu. Biarkan mengaku sebagai Islam, biarkan mengaku sebagai Muslim, biarkan tulis dalam KTP, tetapi muatan yang ada pada diri orangnya itu yang akan dikurangi gitu. Jadi supaya tidak terisi betul oleh Islam gitu. Oke, pengakuan tidak masalah, didiamkan. Yang akhirnya kan isinya berkurang, jadi enteng gitu, enteng. Kalau enteng itu kan kena angin mudah kabur, kena air mudah hanyut gitu. Ibarat barang kalau dalam cerita yang singkat saya terjemahnya tulis itu, ibaratkan seperti buih di tengah lautan. Buih itu kalau di tengah lautan kan banyak, tapi begitu ombak datang minggir, pecah satu demi satu, tidak punya kekuatan. Memang secara analisis sejarah akan dibentuk seperti itu oleh yang tidak suka. Jadi bukan dalam artian pembahasan ini mau menuding orang lain, tidak, tetapi introspeksi bahwa umat itu harus umat yang memiliki penuh dengan isi tentang Islam, sehingga tidak menjadi ringan, tidak menjadi enteng, tidak menjadi seperti gambaran seperti buih itu gitu. Nah, kalau sudah digambarkan seperti buih, maka di situ disebutkan itu Rasulullah menyampaikan ya, akan datang suatu masa di mana bangsa itu memperebutkan kalian sebagaimana kelompok pemakan, memperebutkan makanan di nampan besi ya, tempat makanan kumpul itu. Sahabat bertanya, apakah ketika itu jumlah kita itu sedikit ya Rasulullah? Kok sampai bisa menjadi bahan rebutan seperti makanan ya, di tengah-tengah tempat makanan rebutan. Ya kacoa, ya semut, ya serangga lain datang rebutan makanan itu. Sekarang kan bukan rahasia lagi kan, umat Islam menjadi bahan rebutan, tarik sana kemari. Bahan rebutan itu bahan rebutan bukan untuk dibangun, tapi bahan rebutan untuk digerogoti, dirusak dari berbagai arah. Nanti akan ada keterangan di bawah. Dari berbagai arah saya katakan, tidak main-main itu. Dari berbagai arah, ini perlu prihatinan itu. Padahal jumlahnya banyak. Umpama kita bicara di Indonesia ya, mayoritas. Tapi coba kita lihat. Saya tidak mengatakan kalah tidak, tapi kita lihat coba. Ditarik-tarik kan sana kemari. Diposisikan dalam posisi menjadi umat yang direbut kesana kemari, khususnya saya katakan yang tidak memiliki bobot. Nanti akan diberi semacam apa ya, umpan yang manis. Umpan yang manis tidak rahasia lagi. Bisa berupa uang, bisa berupa kedudukan atau jabatan, bisa janji-janji peluang. Kalau yang manis itu sudah bisa menjadikan umpan, bakal terjerat di dalamnya. Itu
Kalian bukan karena jumlahnya sedikit pada saat itu, tapi kalian seperti buih di tengah lautan. Adalah pertanyaan yang semacam itu sudah terbukti atau belum gitu. Monggo pilih sendiri ya. Padahal sebenarnya umat Islam kan menurut ayat Al-Quran dilahirkan sebagai umat yang terbaik. Di situ kuntum khairum ummatin, kalian adalah umat yang paling baik bagi seluruh umat manusia. Namun dilihat dalam perkembangannya sudah mengalami kemunduran secara umumnya. Padahal sejarah menunjukkan sebenarnya umat Islam dulu telah mencapai puncak kejayaan atau zaman keemasan umat Islam. Itu sejarah Islam menguat itu zaman keemasan atau kejayaan umat Islam dan pernah dicapai ratusan tahun. Ada yang menilainya dari perhitungan tahun kira-kira 700 tahun dan mengatakan 600 sekian. Monggo yang jelas itu ratusan tahun ya, ratusan tahun itu udah main-main. Kok terjadi kemunduran? Bayangkan kalau sudah mengalami kemajuan ratusan tahun kan, dalam benak pikiran secara umum itu globalnya, oh ya wes enak, tidak mungkin ya, atau tidak ada berpikir suatu saat akan mengalami kemunduran gitu. Tidak ada ya. Tapi karena ada kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh umat sendiri, maka pada titik tertentu mengalami kemunduran yang dahsyat gitu. Iya. Memang kalau bicara itu diibaratkan sebagai ajal, ya memang iya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal diartikan sebagai satu keruntuhan, nah itu ketika memang runtuh, memang harus runtuh, ya dan maju dan mundur ketika itu pula runtuh. Iya. Sama kalau Indonesia dulu berbicara masa Orde Lama baru kan begitu ya. Masa Orde Lama kelihatannya udah bakalan, gitu kan, bakalan mencapai titik tertentu, tetapi kenyataannya Orde Lama bisa tergeser masuk Orde Baru. Setelah merdeka sekian tahun, Orde Baru masuk, begitu orang mengatakan begitu berhasilnya Orde Baru dalam perjalanan yang cukup lama, tidak ada orang yang berpikir bahwa Orde Baru akan runtuh suatu ketika. Tidak ada, terus terang saja. Ketika Orde Baru berjalan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tidak ada orang Indonesia yang berpikir akan mengalami titik keruntuhannya. Tidak ada. Coba aja, tidak ada. Namun ini karena terlena dengan keberhasilan mereka, akhirnya ada beberapa yang tidak terkontrol. Dan berjalan kurang lebih 30 tahun itu ya, jadi akan memasuki usia 30 tahun itu orang merasakan ini ada yang beres, bergerak. Atau titik tertentu, ibarat ayat tadi disebutkan idza jaa ajal, sudah datang ajalnya, di titik itu selesai, tidak besok lagi, tidak maju, tidak mundur, selesai sudah. Begitu pula perkembangan kejayaan Islam, karena ada kekeliruan ratusan tahun, drastis, sangat drastis. Ibarat diceritakan dalam sebuah sejarah itu, yang semula sebagai masjid yang megah, jamaahnya budak, tiba-tiba menjadi kandang kuda. Itu drastis sekali. Bukan menjadi budak mori, bukan, menjadi kandang kuda juga. Drastis kan, berbalik arah.
Tentunya kekeliruannya kita introspeksi lah, ada pada tubuh umat Islam sendiri, bahwa umat Islam dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perjuangan umatnya. Banyak yang melupakan kepada yang membesarkannya. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ketika besar lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang ditulis oleh Mujaddid, salah satunya Syekh Syakib Arsalan, menulis dengan judul Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Mengapa orang-orang muslim itu ketinggalan dan selain muslim itu mengalami kemajuan? Ditulis kesimpulannya sama, jawabannya sama-sama meninggalkan. Orang Islam mengalami kemunduran karena umat Islam meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Sedangkan umat selain Islam mengalami kemajuan karena mereka meninggalkan ajaran mereka yang dipandang menghambat pembangunan mereka. Jadi kata kuncinya sama-sama melupakan, meninggalkan gitu. Sama-sama meninggalkan, tapi tidak. Jadi umat Islam meninggalkan sumber pokok Al-Qur'anul Karim, umat selain Islam meninggalkan ajaran yang dipandang menghambat pembangunan mereka. Jadi bukan mau protes, bukan apa, ini sekedar pelajaran yang bisa diambil dari tulisan Syekh Syakib Arsalan tadi, menjawab mengapa sih jumlahnya banyak kok justru malah mengalami kemunduran, malah ketinggalan, dan mengapa sih mereka yang tidak mayor tetapi banyak mengalami kemajuan. Mau berbicara apa? Misalkan bicara ekonomi, ya sudah jelas. Saya pikir banyak yang Anda paham persis ya, gimana ekonomi umat. Ada pengusahanya, tapi bukan yang mengatur. Ada beberapa waktu yang lalu geger dengan salah satu sembako yang semula per liter kira-kira 13-14 menjadi per liter 25. Mohon maaf, siapa yang mempermainkan ini coba? Coba ya, itu kaum minoritas. Yang kaum mayoritas terombang-ambing persis seperti gue kan. Kaum mayoritasnya terombang-ambing aja. Ini baru satu contoh, belum yang lain. Bukan mau berendengi, tidak, ini wujud kenyataan. Sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, kita ini adalah kaum yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Islam. Dengan Islam. Apabila kita mencari kebesaran dengan selain Islam, Allah pasti menghinakan. Allah menghinakan kita. Jadi kebesaran umat itu karena menerapkan Islam. Tapi siapa saja orang yang mencari kebesaran dengan selain Islam, Allah pasti menghinakan. Itu pasti, tidak main-main. Itu pasti. Mungkin kalau dilihat secara materi, oke, banyak, tapi tidak mengakibatkan datangnya barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena lemah kaum muslimin dan negeri-negeri muslim menjadi objek rebutan bangsa-bangsa jahiliyah. Yang bangsa jahiliyah itu melancarkan intervensi dan invasinya dalam 3 bidang. Jadi masuknya
yang tidak suka terhadap Islam dan negeri-negeri Islam itu pada umumnya ya akan merebutkan mereka. Katakanlah orang jahiliyah masuk, saya singkat jahiliyah di sini maksudnya bukan jahiliyah teknologi ya, bukan jahiliyah teknologi, bukan jahiliyah ekonomi, bukan, tapi jahiliyah dalam memilih yang hak gitu loh. Mereka tahu yang hak yang benar menurut Islam, tapi itu yang ditinggalkan. Iya. Jahiliyah dulu zaman Rasulullah begitu. Mereka tahu kok cara menanam kurma, cara dagang ngerti. Tetapi ketika dijelaskan tentang penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendengar, mereka tahu, tetap memilihnya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dari situ. Akhirnya berimbas pada perilaku-perilaku yang seenaknya sendiri. Nah, dalam era modern orang jahiliyah masuk ke negeri-negeri Islam, satu berusaha memainkan peranan politik, itu bukan rahasia. Yang kedua berusaha memainkan peranan militer, dan yang ketiga berusaha memainkan peranan ekonomi. 3 pilar yang bisa mewarnai kehidupan bangsa: politik, militer, dan ekonomi. Bukan rahasia lagi. Di mana-mana kehidupan bangsa warnanya secara global itu, ya kan? Kehidupan bangsa bisa tampak oleh bangsa lain dari 3 itu. Kalau tidak dari politik, dari militer, ya ekonomi sudah. Dan ini terkait, saling mempengaruhi, itu saling mempengaruhi. Kalau ekonominya bagus, militer bagus, politik bagus. Tapi kalau politiknya hancur, ekonomi hancur. Militer kalau kabur, tidak mampu mengatasi. Bukti singkat ya. Ketika perpolitikan kita dalam masa transisi antara Orde Baru dengan Orde Reformasi, di situ dipandang oleh dunia internasional perpolitikannya tidak manis, sedang dalam kabut. Politik sedang dalam kabut berpengaruh kepada ini Indonesia dan Indonesia. Ekonomi khususnya kurs nilai mata uang hancur ketika itu. Hanya bisa bersari dulu. Berawal kan dolar ketika itu kira-kira 4,5 ribu. Begitu masa transisi perpolitikan dinilai oleh internasional hancur, politiknya goyah sama sekali, ekonomi nilai rupiah turun, drastis turun. Yang semula hanya pas 5.000 jadi 6.000, jadi 6,5, 7.000. Bahkan puncak-puncak kelemahan politiknya, ekonomi terpuruk 1 dolar sampai 16.000. Bahkan ujungnya pernah sampai 17.000. Kata para pakar ekonomi, ini luar biasa, kalau tidak diatasi akan berakibat fatal. Itu ekonomi yang berawal dari ketidakstabilan perpolitikan. Jadi negara-negara jahiliyah yang masuk ke negeri Islam itu membawa 3 misi itu supaya bisa berperan di militer, politik, dan ekonomi sia-sia, walau sekalian oleh Islamiyah. Ya, sebab itu nanti akan mewarnai kehidupan suatu bangsa. Nah, kalau ketika sedang mengalami kejayaan, umat Islam ya kokoh, teguh, sehingga kaum kafir dan kaum kufar itu tidak berdaya. Tidak berdaya mudah. Kalau umat Islam kokoh benar, itu kaum kufar tidak berdaya. Sejarah ratusan tahun yang lalu ya. Dan kaum kufar sadar betul kekuatan umat Islam itu akidah dan agama. Dan wujudnya tadi jihad fisabilillah, sehingga kaum kufar, kaum jahiliyah tadi memilih cara lain. Dibentuklah satu program perang intelektual dan kebudayaan. Judul tadi kan Ghazul Fikri
secara umum kalau mau dilihat perinciannya mesti ada hal-hal yang menjadi target, pasti ada. Apalagi perang yang dilakukan oleh kaum kufar terhadap kaum muslimin, dimanapun berada pasti punya target, pasti ya. Tentunya tadi sudah saya beri awalan, bukan perang dalam arti secara fisik, enggak, tapi perang adu pemikiran, perang adu konsep gitu. Adu konsep gitu. Sasaran pertama perusakan akhlak generasi muslim. Ifsadul akhlak. Benar-benar dirusak. Silakan banyak bisa baca di Rasulullah Bayan disimbolkan itu. Ada suatu kongres misionaris yang dilaksanakan tahun sekitar 1930-an. Ya. Seorang Yahudi Zimmer, pemuka kaum Zeding, mengatakan di hadapan para peserta itu bahwa tugas para misionaris bukan mengalihkan agama kaum muslimin, bukan istilah dulu mengkristenkan, bukan, sama sekali tidak. Karena kalau berusaha mengalihkan agama, bagi mereka pemahamannya kalau begitu berarti kita kalah. Berarti kalau begitu Islam itu lebih terhormat. Itu persepsi mereka ya. Iya. Maka bagaimana caranya? Yaitu tugas para kiai mereka saya katakan, mau istilahkan apa monggo, adalah menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Jadi saya ulangi dari awal tadi, mengakui silahkan, tulis dalam KTP silahkan, tapi ajarannya akan dijauhkan biar tidak terwujud dalam kehidupan. Ayat tadi dasarnya yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka menginginkan cahaya Allah itu padam, gitu. Tidak usah dibunuh orangnya, tidak usah diserang orangnya, tapi pikirannya dikejar, pikirannya dimasuki dengan konsep-konsep yang bisa menjauhkan antara orang dengan agama. Saya ulangi, dimasuki dengan konsep-konsep yang bisa menjauhkan antara orang dengan agamanya. Apa konsep yang awal? Al-Quran. Quran itu kalau dibaca, diwujudkan dalam kehidupan, tidak ada bandingannya sama sekali. Tidak ada kitab yang bisa menandingi sekarang, tidak ada. Bahkan kekuatan jihad itu karena motivasi-motivasi dari hasil membaca Al-Quran. Kekuatan, kemampuan, semangat belajar itu ya karena konsep-konsep Al-Quran. Dari berbagai hal, semua ada konsep awalnya di situ. Sehingga jangan sampai umat Islam itu hidupnya mewujudkan ayat-ayat Al-Quran. Caranya gimana? Quran jauhkan. Bukan secara fisik, tapi isi Al-Quran itu jauhkan dari umat. Jauhkan dari umat. Ya tentunya diawali dengan malas membacanya, malas mempelajarinya, seolah-olah Quran itu bahan yang menjadikan penyebab kemunduran kehidupan atau pembangunan. Buat opini pemikiran begitu. Orang tanggungnya apa sih kerja itu susah dia kayak gini. Itu ditanamkan betul. Karena musuh-musuh Islam tahu persis kalau itu diwujudkan dalam kehidupan bahaya bagi mereka, ya. Sehingga puncaknya nanti kalau itu sudah diproses akan lahir generasi yang tidak memiliki hubungan dengan Sang Maha Pencipta. Akan lahir generasi yang hidupnya tidak ada ikatan sama sekali dengan Khalik. Seolah-olah dia hidup sendiri, 100% tergantung dari gerakan-gerakannya sendiri, seolah-olah tidak ada ikatannya dengan Sang Maha Kuasa,
munculnya adalah generasi yang dalam kehidupannya mengalami kerusakan moral, sakar PDW. Pak orang, aku dewe yang Pak orang. Diingatkan pada jalan yang lurus, jawabannya Pak orang. Ikut dewe yang sakar tua. Itu bukan jawaban pendidikan. Itu bukan demokrasi. Itu akan merusak nilai-nilai yang hakiki bersumber dari Al-Quran, dari apa yang telah diyakini. Hingga sekali lagi itu karena program-program yang dimasukkan dalam program yang sengaja untuk menggeser. Baru-baru ini banyak yang menulis itu. Kalau baca WA sehari sampai berapa itu 90 kali, gitu kan? Baca ini sekali, baca Quran berapa kali, ya. Berdoa berapa kali dibandingkan. Itu saya baca di salah satu media Yai Indonesia. Dia akan membahas itu. Padahal ya ini saya sampaikan singkatnya saja ya. Rasulullah itu sedang semua ke muka bumi ini diantaranya memperbaiki, mengangkat derajat manusia melalui penampilan akhlakul karimah. Ya, mohon maaf sekarang bisa kita rasakan anak sekolah selama 2 tahun tidak ketemu gurunya di kelas, hanya memegang HP selama 2 tahun, apa hasilnya? Mohon maaf. Bukan mengukur karena merendahkan, tidak ya. Coba hasilnya, coba dalam akhlak, coba gimana? Iya kan? Penanaman akhlak yang diharapkan putus sama sekali 2 tahun coba. Apa hasilnya? Wah, rusak semua. Ini mohon maaf, bukan dalam kata orang lain, tidak ya. Itu salah satu efek ketika bacaan-bacaan dialihkan kepada media sosial atau sosial media yang isinya tidak layak untuk dilihat dan dibaca oleh usia-usia anak sekolah, tapi terbuka, bias, tidak ada batasannya, rusak. Diajak bicara saja, kadang-kadang kita lihat itu juga. Dan melayani pembicaraan lebih baik baca tulisan-tulisan yang tidak ada kepentingan ilmu sama sekali. Itu bukan rahasia, itu udah rusak, betul-betul rusak, dan rusak tuh. Kita bukan menyalahkan, tidak, tapi ini bukti kenyataan ketika bacaan Al-Quran disingkirkan dari umat, maka pertama yang rusak melalui pergaulan adalah akhlak yang didambakan. Rusak betul. Dan kalau akhlak rusak, bangsa akan runtuh, akan musnah. Kalau ini syair yang bawah, ya. Kekalnya satu bangsa adalah selama akhlaknya kekal. Jika akhlaknya sudah lenyap atau musnah, maka akan musnah pula bangsa itu. Jadi sekali lagi, kejayaan bangsa bukan karena banyaknya piutang, bukan karena banyaknya investasi, bukan karena banyaknya kekayaan alam, tetapi karena rusaknya akhlak manusianya. Karena dengan rusaknya akhlak manusia, tidak ada yang ditakuti sama sekali. Apalagi pada manusia, pada Tuhan aja tidak takut. Akan rusak semua. Dan alam bukan untuk mensejahterakan, tapi justru membuat kacaunya kehidupan. Hutan habis saja buat itu. Karena apa? Manusianya sudah rusak akhlaknya. Karena apa akhlaknya rusak? Karena sudah dijauhkan